Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Profesor, Sekretaris Badan Litbang dan Diklat. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado yang sempat gabung pada saat ini. Bapak Ibu Panitia Pelaksana dan para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sempat dipertemukan lagi dalam Diklat DJJ untuk mengikuti materi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke materi. Mohon izin Pak Ses. Ya. Ya, sebelumnya kita akan bacakan biodata dari pemateri. Nama Profesor Dr. H. Muhammad Isom, SAG/MAG, NIT 1968015199603101, tempat tanggal lahir Surabaya 15 April 1968, unit kerja Badan Litbang dan Diklat, jabatan Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pada hari ini, beliau akan memberikan materi tentang peningkatan atau pengembangan SDM Kementerian Agama. Demikian biodata singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk itu, kita langsung saja Pak Prof. Pada Pak Prof, disilakan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado dan wilayah sekitarnya, Pak Haji Aironi, dan para pejabatnya, para kasih, para kasubag, serta para widya suara, serta JFU. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian peserta Diklat jarak jauh. Diklat apa ini Pak Irwan? TIK Pak, TIK. TIK, oh TIK untuk guru-guru MTS. Madrasah Sanawiyah. Ya. Yang saya hormati semuanya. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa menjadi masyarakat yang produktif, menjadi ASN yang produktif. Ya, semoga kita menjadi masyarakat produktif dan bebas COVID. Amin. Ya, ini moto pemerintah adalah kita menjadi masyarakat produktif dan bebas COVID. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ya, tentu kita harus konsisten dan komitmen mengikuti sunnah dan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, materi kesempatan ini adalah pembangunan SDM. Bahannya sudah ada Pak Irwan. Tolong sudah Pak, sudah siap Pak. Ya. Jadi pembangunan dengan SDM untuk di Kementerian Agama ini harus kita akselerasi, harus kita percepat supaya ASN Kementerian Agama benar-benar berdaya saing. Seluruh ASN, kalau saya ngomong ASN, itu menurut undang-undang tentang ASN, ASN itu juga meliputi PNS dan non-PNS. Jadi jangan kemudian yang non-PNS merasa bukan ASN. Ya, non-PNS itu juga ASN. Karena di undang-undang yang terbaru itu ASN
mencakup PNS. PNS itu yang ada NIP-nya. Ya. Kalau non PNS itu yang NIP-nya NIP lokal, NIP setempat gitu. Jadi sama saja ASN dan non ASN itu. Nah, peran dan fungsi ASN dan PNS dan non PNS, maksud saya ASN itu terdiri dari PNS dan non PNS. Nah, peran dan fungsi ASN kita semuanya, ini para guru, para pegawai, semua para pejabat di lingkungan Kementerian Agama, itu menurut undang-undang ada 3. Yang pertama, perannya sebagai pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik. Kita semua itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Kebijakan publik itu semua undang-undang, peraturan, ketentuan perundang-undangan, ya, perundang-undangan yang ada di negara kita ini. Nah ini, ya, pelaksana kebijakan publik. Maka tugasnya juga melaksanakan kebijakan publik. Ya, fungsinya atau termasuk juga di dalam fungsi dan perannya itu adalah pelaksana kebijakan publik, maka tugasnya melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah semua undang-undang, peraturan, ya, peraturan menteri, peraturan dirjen, dan seterusnya. Nah, kita harus melaksanakan itu. Kita bertugas untuk melaksanakan itu. Yang kedua, sebagai pelayan publik, kita melayani masyarakat. Kalau para guru melayani para siswa-siswi, kalau para kepala balai melayani para peserta diklat, dan seterusnya, sesuai dengan stakeholders yang berada tanggung jawabnya. Nah, pelayanan yang profesional dan berkualitas. Jadi pelayanannya harus profesional. Profesional itu sesuai dengan aturan yang ada. Berkualitas artinya pelayanannya memuaskan orang yang dilayani. Jadi tidak ada komplain, zero komplain terhadap pelayanan yang dilakukan. Itu berkualitas. Kalau masih ada komplain-komplain, itu berarti pelayanannya masih belum optimal. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita semua ASN, ya, menurut Undang-Undang Nomor 5 2014 itu harus bertugas merekat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan malah sebaliknya, kita ASN kok malah jadi provokator, malah memecah belah masyarakat. Itu sangat tidak boleh dan itu bisa dipecat jadi ASN. Ya, kita harus berusaha untuk selalu merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa dari Aceh sampai Papua. Ya, itu baik. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, pembangunan sumber daya manusia itu menjadi fokus untuk tahun ini, untuk RPJMN 2020 sampai kepada RPJMN 2024. Ya, itu. Jadi itu fokus. Ya, jadi setelah pembangunan infrastruktur ini kan jalan-jalan tol, bandara, terus pelabuhan, transportasi, semuanya digiatkan, ditingkatkan, maka kebijakan berikutnya adalah mendorong pembangunan SDM. Ya. SDM itu perlu dipercepat supaya kita menjadi tuan di negeri kita sendiri. Ya, menjadi pemilik negara ini adalah kita. Jangan kalau kita SDM-nya nggak bagus, tahu-tahu nanti hotel yang punya orang Amerika, rumah sakit yang punya orang Eropa, sekolah-sekolah yang punya orang Turki. Nah, terus kita jadi apa? Kalau syukur kalau jadi guru. Ya, kalau kita jadi satpam, jadi cleaning service. Nah, itu kan menjadi tidak menjadi tuan di negeri kita sendiri. Nah, caranya apa supaya kita menjadi mempunyai daya saing dan menjadi tuan di negeri kita sendiri? Yaitu adalah mempercepat pembangunan SDM. Kualitas SDM masyarakat Indonesia harus bagus sehingga bisa berdaya saing dengan bangsa-bangsa lain. Nah, karena kualitasnya selama ini masih belum merata, ya, antar daerah
dengan satu daerah atau antar provinsi dengan provinsi lainnya. Maka harus digenjot ya daya saingnya supaya merata, supaya bisa berdaya saing secara nasional dan juga berdaya saing secara global. Ya, kita bisa bersaing dengan orang Singapura, orang Malaysia, orang Bangladesh, orang India, dan seluruh dunia lah. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, kita harus meningkatkan sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia di lingkungan kementerian kita sendiri, yaitu Kementerian Agama. Baik, slide berikutnya. Nah, sekarang untuk mempercepat pembangunan SDM harus ada talent management dan pemetaan kinerja pegawai. Talent management itu artinya apa? Talent management itu adalah tata kelola untuk menangkap, mengambil calon-calon pegawai atau pegawai-pegawai yang punya bakat, minat, kompetensi, dan potensi yang bagus. Nah, itu talent management, tata kelolanya. Nah, itu ada 5 pilar untuk talent management. Pertama, supaya kita mendapatkan pegawai yang bagus, pegawai yang handal, maka rekrutmen dan onboarding, proses perekrutan dan identifikasi kemampuan pegawai harus sejak awal dilakukan. Yang kedua, performance management, perlu adanya penetapan pengukuran kinerja pegawai. Kita menggunakan pemetaan antara kinerja dengan kompetensi pegawai. Seperti gambar yang di kanan itu. Jadi harus ada pemetaannya. Setelah ketika rekrutmen ya dan onboardingnya, perekrutan dan identifikasi sudah jelas, baru kita buat pemetaan. Jadi pegawai yang diharapkan itu yang nomor 9 itu. Yang performanya bagus, kinerjanya bagus, dan potensinya bagus. Ya, ini kan yang ini ada performan, ada potensi. Jadi yang tidak kita harapkan adalah performnya tidak bagus, ya potensinya tidak bagus itu nomor 1. Low. Jadi sangat rendah-rendah semua itu. Ya, itu bisa tidak dapat keuntungan, exit opportunities, bisa diberhentikan jadi pegawai, bisa juga dikasih peringatan atau dimutasi. Ya, yang kita harapkan adalah yang high gitu ya, superstar yang performanya bagus, potensinya bagus. Ya, yang nomor 1 itu nggak dianu, nomor 2 juga enggak. Ya, yang perlu dibina ya 3, 4 ya. 3, 4 ya. 3, 4, 5, mungkin 6 juga gitu. Jadi itu. Kemudian berikutnya adalah learning dan development. Pegawai berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan diri. Ya, jadi yang mungkin ada pegawai yang potensinya bagus, tapi belum dapat kesempatan, maka itu harus diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, ikut short course, ikut training, ikut diklat dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah compensation management. Reward and punishment adalah imbalan dan hukuman yang tepat akan mampu meningkatkan pekerjaan pegawai. Jadi harus ada reward and punishment. Ya, kalau yang potensinya rendah, performanya rendah, kinerjanya rendah, maka ya harus dikasih punishment, yaitu dimutasi, dikasih peringatan seterusnya. Ya, kalau bagus kompensasinya, ya misalkan dia ternyata grade-nya 6 itu, ya performanya rendah tapi potensinya tinggi. Wah, ini sebenarnya punya potensi, maka diikutkan diklat, diikutkan short course supaya punya kesadaran, akhirnya potensinya, kinerjanya juga meningkat. Kemudian yang kelima adalah succession planning, mempersiapkan orang yang tepat untuk jabatan-jabatan yang strategis. Yang grade 9 ini juga harus nanti calon-calon pemimpin, kalau sudah yang bagus-bagus, ya nanti ke depan nggak perlu lagi open bidding. Yang kita lihat orang yang memang benar-benar kinerjanya atau performanya bagus, potensinya juga bagus. Nah itu, baik, slide berikutnya. Slide berikutnya, diversity management. Kita juga harus bisa mengelola ya keragaman pegawai.
Pegawai itu kan berbeda-beda keyakinannya, berbeda-beda style pribadinya, berbeda-beda latar belakang sosial ekonominya, berbeda etnis, ya, berbeda ras, berbeda agama, berbeda gender, ya, berbeda latar belakang pendidikannya. Itu harus bisa, ya, seorang pemimpin, ya, yang ditunjuk jadi pemimpin harus bisa memanage, mentata kelola keragaman itu. Nah, sehingga apa? Kalau sudah bisa dikelola, kita bisa menciptakan employee engagement, ya, engaged for success. Ya, ada apa? Kesamaan sikap, ya. Karena yang berbeda-beda itu kemudian kita membuat employee engagement, ada kesamaan tekad, kesamaan sikap, kesamaan niat, kesamaan tujuan, sehingga apa? Semua pegawai mempunyai sikap positif, harus mendorong terhadap komitmennya menjembati organisasi untuk mencapai tujuan, visi dan misi dari organisasi. Nah, itulah yang disebut dengan people development. Jadi kita membangun sumber daya manusia itu begitu, harus istilahnya talent management dulu, baru pemetaan kinerja pegawai, kemudian melakukan diversity management, setelah melakukan diversity management membuat employee engagement. Nah, itu yang disebut dengan bentuk nyata sebagai people development, pembangunan sumber daya manusia, yaitu memfasilitasi bagaimana mengupgrading pegawai yang tepat, ya, meningkatkan pegawai yang tepat supaya sesuai dengan kebutuhan dan sasaran. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Adaptive organizational design. Nah, kalau itu sudah ada ya tadi, diversity-nya sudah dibuat, kemudian engagement-nya sudah dilakukan. Nah, kemudian ada skenario-skenario yang jelas terkait dengan people development, maka organisasinya harus juga bersifat fleksibel. Jangan kayak organisasi keagamaan, sosial masyarakat yang strukturnya banyak, tapi yang kerja cuma ketua, sekretaris, bendahara, ketua, sekretaris, bendahara sama satpam. Yang lain hanya numpang nama doang. Nah, itu namanya organisasinya tidak adaptif. Maka kita perlu desain organisasi yang adaptif dengan kebutuhan. Ya, harus fleksibel, terus harus melihat bagaimana kebutuhan eksternal. Ya, orang luar gimana butuhnya itu. Terus model kepemimpinan yang bagaimana. Jadi faktor-faktor eksternal itu bisa user, pemerintah, dan seterusnya. Kemudian organisasinya harus corporate culture. Jadi yang adaptif, ya organisasi yang adaptif harus bisa mengadaptasi dengan budaya perusahaan. Kalau organisasi itu kalau corporate ya, kalau perusahaan. Nah, kita juga organisasi pemerintahan juga harus sesuai dengan budaya masyarakat, kebutuhan masyarakat. Ya, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kebutuhan masyarakat itu apa? Ya, yang diperlukan terhadap organisasi pemerintahan itu. Ya, yang ke depan kan ada isu-isu akan ada penyederhanaan eselon. Ya, eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu akan disederhanakan menjadi fungsional. Yaitu langkah-langkah adaptif organizational design. Baik, berikutnya teknologi dan era digital. Nah, ini yang harus kita pahami. Di era sekarang ini teknologi kan sangat maju. Kalau dulu pegawai administratif itu 50%, ini paling piramidanya itu. Pegawai administrasi dulu itu 50%, maka yang operasional 30%, yang strategik itu 20%. Maka dengan kemajuan teknologi, kemajuan era digital, itu akan dibalik piramidanya. Yang administratif, yang operator-operator itu cukup 10%. Ya, karena sekarang itu banyak aplikasi. Nggak perlu terlalu banyak tenaga administrasi. Aplikasi sudah banyak. Kayak di keuangan itu ada Saiba, ada SIPA, ada EMPA, ada Imonef
Imuref Bappenas, ada mana lagi, ada Smart Digi, ada macam-macam itu aplikasi semuanya sudah sangat banyak. Jadi pegawai administratif cukup 10%, yang operator 30%. Nah, yang dibutuhkan lebih banyak adalah pegawai yang berpikir strategik, itu 60%. Ya, 60%. Jadi maka dibutuhkan kita sebagai pegawai yang berpikir inovatif, yang berpikir kreatif, dan berpikir strategik yang bisa meraih hasil yang sebaik-baiknya. Nah, ini supaya ada sistem relasi antara kebutuhan pegawai dengan dunia industri, antara pegawai pemerintah ASN dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu harus dipersiapkan. Nah, apalagi sekarang diklat ini semuanya kan pakai teknologi semua. Ya, nanti ke depan kalau kita tidak bisa berpikir strategis, bisa saja guru-guru diganti dengan robot guru, ya, guru, ya, kan bisa suatu saat. Ya, tetapi kan ini harus ada guru yang berpikir strategis, yang berpikir inovatif, yang berpikir kreatif. Nah, robot nggak bisa begitu. Ya, maka kita harus mempersiapkan. Nah, itu. Baik. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, terus juga harus memperhatikan 10 fakta generasi milenial. Milenial itu harus diperhatikan karena orang-orang milenial itu sekarang sangat beda. Ya, ini ibu-ibu kan mengajar generasi milenial. Ya, di antaranya generasi milenial itu adalah tidak bisa jauh dari media sosial, dari gadget. Ya, maka itu harus bisa Bapak dan Ibu guru harus bisa mengikuti karakter, sifat dan kebiasaan-kebiasaan para generasi milenial, yaitu generasi yang lahir 80-an ke atas lah, itu generasi milenial tuh 80-an ke atas. Nah, itu juga ini 10 faktor itu. Bisa Ibu baca ya. Itu baik, berikutnya, slide berikutnya. Ya, saya kira itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita di era kemajuan informasi dan teknologi ini harus benar-benar mempersiapkan SDM sebaik-baiknya supaya kita bisa berdaya saing dengan bangsa lain. Supaya kita menjadi tuan di negeri kita sendiri, ya harus dipacu keilmuan kita. Ya, jangan santai-santai, karena nanti kalau ini masih diproteksi, masih dilindungi para guru, para dokter, para dosen, itu masih dilindungi oleh negara. Kalau suatu saat nanti negara tidak melindungi, ya kita boleh impor guru-guru, kita boleh impor dokter, kita boleh impor dosen. Nah, kalau kita nggak siap, akhirnya guru-guru kita bukan orang kita sendiri. Jadi semua dari orang luar. Ya, kalau kita tidak siap berdaya saing. Saya kira gitu Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang telah disampaikan oleh Pak Irfan. Mungkin ada buka pertanyaan Pak Prof? Ya boleh, 1-2 boleh. Iya. Ya, singkat-singkat aja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, peserta mungkin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan. Ada? Silakan. Ya, langsung silakan. Ya, langsung. Pak Basri, ya, silakan. Ya, siap Pak. Jadi assalamualaikum Prof. Ya, yang saya materi, perkenankan saya memberikan beberapa pernyataan yang mohon kiranya ditanggapi. Jadi kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang Prof, memang kita memahami bahwa terkadang kemampuan ASN itu tidak merata. Dalam arti ada yang punya kemampuan lebih dan ada juga sebaliknya. Putus-putus tuh suara. Iya, tetapi saya pikir begini Prof, itu mungkin sistem yang kurang pas. Mengapa? Karena terkadang sudah Prof? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo. Jadi terkadang kita lihat banyak ASN kita yang punya prestasi, tapi tidak diberi kesempatan karena
tapi mohon maaf saya tidak menunjuk siapa, saya hanya bicara secara umum saja. Ya terkadang yang di atasnya itu kurang melihat ke situ, artinya melihat dengan faktor yang lain. Jadi sehingga ASN yang tadinya punya kesempatan itu tidak termotivasi lagi karena dia pikir tidak, walaupun umpamanya dia berusaha tapi tetap tidak mendapat perhatian. Oleh karenanya Prof, menurut saya perlu ada regulasi tertentu. Perlu ada regulasi tertentu yang bisa memproteksi para ASN yang punya kemampuan ini sehingga bisa lebih termotivasi meningkatkan kompetensinya. Terima kasih Prof, mohon maaf itu yang dapat kami mohon tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lagi. Ya, masih ada satu lagi. Ini ibu-ibu. Ya, ibu. Oke, ibu-ibu. Boleh. Bapak-bapak juga boleh itu. Tadi Pak Cepat. Assalamualaikum. Ya, Pak Haswadi dari Palu. Ya. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam. Iya, kalau saya mungkin terkait mengenai pengembangan sumber daya manusia, khususnya karena kita ini masalah Diklat Jakarta khususnya guru TIK itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa TIK ini itu mulai kembali diadakan pelajarannya nanti mulai ada Permenpan berapa ya, 37. Jadi TIK ini dikembalikan. Nah, setelah dikembalikan akhirnya SDM dari guru TIK ini itu mengalami kekurangan, khususnya di Kementerian Agama ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa beberapa yang guru TIK itu ada yang dari mata pelajaran lain. Artinya bukan dari background TIK itu sendiri. Nah, kira-kira bagaimana kira-kira Kemenak mengatasi hal-hal yang seperti ini akibat dari dampak dari kekurangan guru TIK ini, sehingga TIK itu bisa lebih berkembang karena kita tahu bahwa yang namanya belajar teknologi informasi itu akan terus berkembang dan mau tidak mau kita sebagai guru itu juga akan selalu upgrade pengetahuan sesuai dengan pengembangan aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Mungkin itu dari saya, Prof. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan, satu lagi, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Langsung. Silakan, Pak Idris. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tertarik sekali apa yang sudah disampaikan. Yang sebenarnya Indonesia ini kaya dengan SDM, Pak. Ya. Karena tadi disinggung bahwa kalau kita tidak akan ikuti semua perkembangan yang ada, pasti yang akan menguasai ini adalah orang-orang yang SD-nya datangkan dari luar. Tapi fenomena sekarang ini bagaimana tanggapan Bapak, Prof, mengenai sekarang ini kan negara kita bahkan banyak tenaga yang didatangkan dari luar negeri, sementara tenaga-tenaga yang ada di Indonesia ini pada nganggur semua, Pak. Jadi ini yang menjadi satu masukan untuk saya, bagaimana bisa ya Bapak memfasilitasi ke atas untuk bisa menengahi masalah ini. Demikian. Ya, terakhir ibu-ibu, ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Nah, Ibu Yeni itu, Yeni Nur Aini. Ya, Assalamualaikum, Prof. Itu dari mana? Assalamualaikum, Prof. Ya, wassalam. Ini diklat ini sungguh menarik buat saya, Pak, karena saya ini bukan guru TIK, Pak. Saya guru mata pelajaran IPS. Kebetulan sekolah kami sedang mengadakan program pemerataan untuk guru supaya sumber daya manusia atau sumber daya dari pengajar, tenaga pengajar ini lebih bagus lagi. Kebetulan saya yang diutus dari sekolah kami. Nah, ini Pak, kalau berbicara masalah TIK, kami yang guru-guru awam, yang backgroundnya bukan dari TIK memang Pak, ini agak sedikit perlu mungkin diadakan namanya, atau enggak diagendakan peningkatan untuk sumber daya manusianya atau tenaga guru, supaya lebih menguasai TIK tersebut Pak. Karena mengingat sekarang ya, yang menuju new normal, kemudian diharuskan kita melakukan pembelajaran daring ini, mau tidak mau Pak, seperti saya ini Pak, seperti kami yang bukan dari guru TIK harus berusaha keras. Dan ini hanya dilakukan dengan cara apa Pak? Kita hanya melihat YouTube, pembelajaran dari YouTube, tanpa ada bimbingan-bimbingan yang seperti ini. Dan hal ini saya sambut dengan luar biasa, saya senang Pak, karena banyak pengetahuan yang akan saya dapat.
Nah, untuk kedepannya mungkin bisa lebih diprogramkan, untuk guru mata pelajaran IPS satu gelombang, untuk guru mata pelajaran IPA mungkin satu session begitu. Jadi dalam diklat ini ada sinkronisasi Pak antara TIK dengan mata pelajaran. Jadi akan lebih apa ya, lebih fleksibel, akan lebih baik lagi, saya rasa seperti itu. Kalau ini sudah bagus Pak, maksud saya ini diklat ini sudah luar biasa bagus, dan ini membuat saya lebih terpacu, tertantang lagi bagaimana kita tidak ketinggalan juga dengan guru yang memang background-nya TIK. Jadi demikian Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung saya jawab ya Pak Irwan. Ya Pak. Ya. Yang pertama dari Pak Basri, ya Banggai. Ya kadang-kadang sistem itu tidak berkeadilan, ya banyak yang masih nepotisme, banyak yang nggak jelas, kadang-kadang yang tidak berprestasi diikutkan diklat, ya dan lain sebagainya gitu. Perlu ada regulasi, perlu ada sistem, ya kan gitu. Sebenarnya ya sistem atau regulasi terkait itu sudah mulai diberlakukan, cuman masih belum merata, belum masif. Ya, ada model sistem, ya, merit system. Ya, ini di Kemenpan RB itu sudah jadikan piloting di beberapa kementerian. Merit system itu adalah sudah pakai sistem merit. Sistem itu akan melihat potensi, kinerja, ya atau performan pegawai yang bagus-bagus itu pasti akan terekam. Dan merit system itu ya adalah kebijakan yang tidak boleh diskriminatif, yang tidak boleh kebijakan yang hanya menguntungkan satu suku, yang menguntungkan satu golongan. Jadi harus pure, harus murni berdasarkan kepada hasil kerja dari pegawai itu sendiri, prestasi pegawai itu sendiri. Nah, sistem itu sudah mulai diuji cobakan. Ya mungkin untuk di Kementerian Agama itu belum menjadikan piloting, tetapi kita sudah ada model SKP kan, sasaran kinerja pegawai, yang itu berdasarkan pada prestasi, pada kinerja. Nah itu perlu ada komitmen memang dari atasan, dari pimpinan. Nah ini kita akan coba nanti, ya, saya akan minta kepada Kemenpan RB supaya merit system itu dipilotingkan ke Kementerian Agama. Biar Kementerian Agama benar-benar nanti ya orang yang punya prestasi, yang kerja benar-benar, yang disiplin, itu yang apa? Yang mendapatkan prestasi, mendapatkan reward yang sebenarnya. Kalau sekarang kan masih macam-macam lah sekarang itu, masih macam-macam. Itu satu ya dari untuk Pak Basri. Kemudian untuk Pak Aswadi, ya guru TIK masih kurang karena banyak yang akhirnya tidak sesuai dengan background yang mengajar TIK. Jadi memang terus terang guru itu masih kurang, dan guru apalagi guru TIK. Ya. Oleh karena itu kalau menurut saya para Kakanmenak, Kakanwil itu harus jelas pemetaan kebutuhan pegawai. Kadang-kadang kita kan menerima pegawai negeri baru, ya PNS baru, itu kan berdasarkan usulan dari bawah. Kebutuhannya berapa, sehingga itu tepat sasaran dengan kebutuhan yang sebenarnya. Ya, jangan kemudian kebutuhannya dibelok-belokkan. Jadi Kemenpan RB itu memberikan formasi kebutuhan pegawai itu berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh daerah. Jadi kekurangan guru TIK itu memang nyata, memang masih kurang, ya. Dan termasuk guru-guru yang lain itu masih kurang. Kebanyakan karena ya kita tahulah sistem yang dulu-dulu itu kan masih belum jelas. Orang jadi guru itu kadang-kadang jadi guru ya terpaksa jadi guru gitu. Sebenarnya passionnya, keinginannya tidak jadi guru, tapi ya mumpung mumpung ada kerjaan ya kita sudah ngikut aja lah jadi guru gitu.
Ya, jadi banyak yang tidak sesuai dengan passionnya, dengan bakat dan minatnya. Atau juga sistem rekrutmennya, sistem rekrutmen pegawai itu kan banyak yang KKN zaman dulu itu. Ya, keponakannya lah, menantunya lah, dan lain sebagainya. Nah, ini semua tidak bisa lagi sekarang. Sekarang diawasi betul oleh KSN itu, Komisi Aparatur Sipil Negara. Open bidding di Kementerian Agama saja diawasi langsung sekarang. Ya, tidak boleh ada intervensi politik, tidak ada intervensi macam-macam. Tetapi ini mungkin belum semuanya. Ya, belum semuanya. Saya yakin di daerah-daerah masih ada lah dikit-dikit itu. Ya, di pusat itu akan dicoba benar-benar objektif supaya kita berkeadilan, tidak mendolimi orang-orang yang memang sebenarnya punya hak, kemudian menjadi tidak punya hak karena proses-proses yang tidak benar. Itu jadi kebutuhan itu kita sudah pahami, ya. Kan ini setiap tahun akan ada rekrutmen PNS baru. Itu. Nah, kemudian usulan dari Bu Yeni Nur Aini, ya kita ini usulannya bagus sekali itu. Kalau bisa memang per guru mata pelajaran gitu, untuk mengupgrade kemampuan TIK dari masing-masing guru gitu. Nah, nanti sampaikanlah kepada Pak Khairul dan Pak Irwan itu supaya ada pemetaan untuk wilayah Manado dan sekitarnya. Jadi kebutuhan diklat itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya. Jangan hanya copy paste pada tahun-tahun sebelumnya. Jangan hanya ngikutin kata keinginan pimpinan. Enggak. Coba diambil, disaring kebutuhan masyarakat itu apa. Lakukan analisis kebutuhan diklat itu dari daerah-daerah, dari guru-guru, kira-kira apa sih yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan gitu loh. Supaya apa? Supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Terakhir dari Pak Muhammad Idris itu bagaimana itu? Ya, tenaga asing banyak yang masuk padahal orang kita itu juga sebenarnya banyak yang mampu gitu. Ya, banyak yang mampu. Nah, itu. Nah, maksud saya begini, ya ini isu-isu yang muncul kan ya, tenaga asing, ya, orang Cina lah misalkan di Palu banyak atau di mana itu, yang proyeknya investornya memang dari sana gitu ya, akhirnya membawa orang juga dari sana, tidak memakai dari sini. Sebenarnya ada aturan, ya barang-barang impor atau investasi dari luar itu sudah ada aturannya. Satu, harus memakai bahan dasar lokal gitu. Harus juga sekian persen memakai tenaga kerja lokal. Tidak semuanya. Karena gini, boleh tenaga asing didatangkan asal tenaga asing itu yang benar-benar expert dan di Indonesia belum ada. Itu aturannya. Ya, ini kalau ada yang tidak benar ya tolong nanti dipantau, dilaporkan. Nanti itu bisa kena sanksi hukum gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ya kalau menurut penglihatan saya ya, pengamatan saya, SDM Indonesia ini sudah mulai bagus. Yang ahli teknik sipil juga banyak, elektro juga banyak. Ya, cuman kadang-kadang ya pemimpin atau orang yang di negeri kita sendiri tidak menghargai potensi yang ada dari anak negeri sendiri. Dulu. Sehingga zaman Pak Soeharto Presiden itu kan Pak Habibie kemudian membuat BPPT itu. BPPT yang kemudian supaya anak-anak Indonesia yang kuliah di luar negeri yang ahli-ahli itu datang ke sini. Ya. Tetapi kemudian ya masih belum berpihak dunia industri, pabrik-pabrik, korporat itu kepada anak-anak kita. Ya mungkin ya inilah politik perdagangan ya, perdagangan yang kemudian perlu dicermati. Akhirnya kayak dulu PT Nurtanio yang ahli-ahli pesawat, yang orang-orang kita itu banyak yang ke Kanada sekarang, banyak yang kerja di Kanada, kerja di Perancis, yang tempat pembuatan pesawat itu. Karena apa? Karena di negeri kita ya fokusnya berubah. Kalau zaman Pak Habibie kan fokusnya ke pesawat, bikin pesawat. Nah sekarang berubah lagi. Ya, kadang-kadang itulah
yang diharapkan oleh kita berubah pemimpin, jangan kemudian berubah kebijakan, ya kebijakan menjadi tidak sustain, ya, tidak berlangsung berkesinambungan. Nah, diharapkan itu bisa, jadi supaya potensi-potensi bisa terpakai semua. Nah, itu nanti tolong Bapak dan Ibu juga awasin itu, kalau pegawai-pegawai tenaga kerja asing sesuai aturan atau belum gitu loh. Saya kan belum tahu benar datanya kan. Nah, itu nanti bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, itu bagaimana sebenarnya SDM. Ya, itu saya kira sudah ada aturannya itu. Ya, kadang-kadang kan memang sering ada anomali, ada penyimpangan gitu. Kita berharap tidak begitu. Oke, saya kira gitu Bapak-bapak ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Ini kadang hari Sabtu saya harus banyak kegiatan, kalau Sabtu kegiatan masyarakat ya. Saya kira itu. Bisa tambah satu Pak. Terima kasih. Apa lagi singkat? Boleh Pak itu disingkat. Ya, alhamdulillah. Saya perhatikan di jadwal ini Bapak ini sebagai sekretaris daripada Litbang ya. Oke. Alhamdulillah saya bisa ketemu langsung dengan orang-orang yang bisa ya memfasilitasi yang ada di pusat sana. Alhamdulillah saya ini adalah kepala madrasah swasta dan paling banyak guru-guru saya itu ada yang non PNS yang sudah sertifikasi in-passing, ada yang sertifikasi, ada yang belum sertifikasi sama sekali. Nah, yang menjadi masukan saya pada Bapak, bagaimana nanti Bapak bisa fasilitasi untuk ya di in-passing itu kan kesejahteraan disamakan dengan PNS. Kan begitu. Segala bentuk kesejahteraan. Nah, maksud saya di sini adalah di PNS itu ada uang LP istilahnya, laupau. Ya. Bagaimana untuk terutama untuk yang non PNS sama sekali tidak sertifikasi dan in-passing itu mereka bisa sebagai penambah kesejahteraan mereka untuk dana 250 per bulan ya, insentif mereka. Ya, sebab paling banyak sekolah swasta itu kekurangan guru dan banyak guru honorer. Kadang-kadang mereka punya kesejahteraan itu tidak mencukupi sehingga kadang-kadang mogok mengajar gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya paham ya. Langsung saya jawab ya. Sebenarnya untuk guru-guru swasta itu ada insentif. Ya. Ada insentif. Namun belum merata. Ya. Anggarannya memang masih terbatas. Ada insentif 250.000 itu untuk insentif per bulan itu ada. Baik, nanti saya coba ya, terutama in-passing nih. In-passing kan yang belum tuntas juga, banyak yang belum tuntas itu. Ya, saya kan pernah jadi di Sekretaris Dirjen Pendis, saya agak sedikit tahu lah ya. Nah, tapi nanti saya coba sampaikan kepada Direktur GTK, ya Prof. Suyitno itu, Direktur GTK, supaya ada keseriusan ya. Ya ini kan masih banyak in-passing dan utang selisih tunjangan profesi guru ya, karena di in-passing kan masih banyak yang belum dibayar juga gitu loh. Karena anggarannya memang sangat terbatas. Nanti saya coba sampaikan agar supaya memperhatikan itu ya kepada direktur guru dan terima kasih kan yang ada di Pendis. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Mohon maaf ya, saya pamit dulu. Ya, sampai nanti bisa silaturahmi. Saya sebenarnya ini sudah lama nggak pergi-pergi nih. Jalan-jalan ke Manado ini. Tapi karena kondisi begini ya kita sangat memaklumi. Baik, terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian materi kita pada hari ini tentang pembangunan SDM anak. Dan untuk itu kita tutup dulu materi pertemuan kita untuk materi ini yang sama-sama membacakan hamdalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan panitia.